yang mempresentasikan. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab yang untuk kelompok 7 sebagai penanya wajib, silakan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dan Alhamdulillah. Sini saya mau bertanya. Tadi Joe menyebutkan bahwa di Jakarta ini terjadi minimnya pendidikan etika Pancasila. Nah, apakah sistem pendidikan nasional saat ini benar-benar mampu menanamkan nilai etika Pancasila? Atau justru memperkuat pembelajaran yang bersifat hafalan tanpa menghayat moral? Terima kasih. Kalau sudah jelas, silakan lanjut. Mengapa krisis moral di masyarakat dianggap sebagai akar dari berbagai masalah sosial seperti korupsi, kekerasan, dan tindaknya rasa keadilan? Padahal kita sudah memiliki dasar moral yang kuat dalam berkesimpulan. Sudah jelas. Suara teman-teman, suara. Oke, silakan lanjut. Sejauh mana peran pemimpin bangsa dan keberhasilan dengan menentukan keberhasilan internalisasi nilai etika Pancasila, internalisasi nilai etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Lebih pentingnya dalam kehidupan masyarakat serta mengerti pendidikan yang keteladanan, keteladanan moral disiplin sebagai faktor utama keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila. Sudah jelas. Silakan lanjut. Oke, dari sini ingin bertanya untuk kelompok 6 sendiri, untuk semua bertanya. Jika etika Pancasila sudah menekankan pada keadilan dan kebenaran, kan tadi dijelaskan oleh teman-teman kelompok 6. Nah, kenapa praktik korupsi dalam ekonomi kita itu masih ada, dan juga terjadi monopoli dan sebagainya? Salah aja saya duduk di sana. Saya ulang lagi ya. Nah, tadi kan saya tuh mendengar dari kelompok 6 sendiri itu menjelaskan bahwa terkait etika Pancasila penerapannya. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau benar-benar etika Pancasila itu sudah diterapkan, kenapa sendiri dalam praktik ekonomi masih terjadi korupsi dan sebagainya? Sudah jelas. Kelompok 6 sudah jelas. Oke, silakan yang lain. Silakan. Pertanyaan kedua dari saya, di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang cenderung individualistik, bagaimana cara pemerintah menanamkan nilai gotong royong Pancasila pada generasi digital yang lebih rasional dan kompetitif?
waktu 5 menit untuk kelompok 6 berdiskusi dan langsung melanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawab. Menjawab pertanyaan dari tadi kan tadi bertanya bagaimana penerapan Pancasila ini bisa menjadi solusi dalam korupsi. Jadi kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya Pancasila ini menerangkan bahwa ada nilai seperti ketuhanan, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Dengan menerapkannya dengan cara pembentukan karakter, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi masyarakat, pastinya masyarakat ini dapat memiliki kesadaran yang kuat. Nah, Pancasila ini juga menekankan adanya sikap adil, jujur, serta anti korupsi. Maka sehingga ini mampu memperbaiki nilai bangsa dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Apakah betul? Saya di sini apa yang menyangka tadi kan jelaskan bahwa Pancasila itu bisa mengurangi misalnya dalam moral mungkin sebagai landasan moral kita sebagai warga Indonesia. Nah di sini kan walaupun Pancasila benar-benar diterapkan di Indonesia, benar-benar tadi jelaskan bahwa lewat hal ini hal itu. Nah kenapa pada nyatanya para pejabat-pejabat ini walaupun sudah diberi sumpah bahkan dalam sumpah ya di atas kitab pun sebagai lewat dengan Tuhannya sendiri bahkan tetap saja melakukan praktik korupsi. Apakah artinya Pancasila ini benar-benar efektif dalam menanggulangi korupsi? Tadi kan dari materi yang sudah saya tema dan jelaskan bahwasanya kita nih belum tahu, pemerintah aja nggak tahu kan, karena yang kemarin yang dijelaskan oleh Rizka pemerintah aja belum tahu kenapa boleh. Nah, bagaimana kita mau tahu? Berarti itu penerapannya masih kurang optimal. Tadi kan saya juga menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih kurang optimal. Nah, apakah artinya Pancasila ini benar-benar efektif sebagai mengurangi korupsi? Ya, Sebelumnya efektif. sebelumnya efektif. Jelas tuh. Ya. Silakan lanjut bagi yang ingin menjawab. Karena waktu diskusi sudah habis, silakan kelompok 6 langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Ya benar. Silakan kelompok 6. Di sini saya akan menjawab. Ini kan tadi nanya mengapa praktik korupsi di Indonesia masih karena meskipun etika Pancasila sudah menekankan keadilan, kejujuran dan tanggung jawab, itu karena nilai-nilai tersebut masih belum sepenuhnya dihayati dan diterapkan di Indonesia, supaya masih didengarin aja, nggak diterapin secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, lemahnya
Jelas John? Silakan nomor 6. Bagaimana cara meningkatkan penerapan teknologi sehingga pada generasi digital yang lebih nasional dan inklusif. Dalam artian ini kan generasi digital kan Pancasila sebagai apa? Pancasila sebagai prasyarat. Adanya lebih cenderung mudah diasuh. Istilah kata kalau sekarang itu umum. Jadi bagi mereka tidak mudah menerima nilai jika tidak melihat manfaatnya. Jadi strategi kita untuk bagaimana cara menanamkan nilai teknologi yang Pancasila pada generasi digital dan nasional dan politik itu menunjukkan bahwa gotong royong bukan sekedar tolong menolong, tetapi strategi kolaboratif yang memperkuat biasanya. Ini ada juga contohnya di dalam dunia secara kolaborasi dan open source project adalah bentuk gotong royong proyek dan juga seperti kompetisi e-sport sering menggunakan mobile sering menggunakan oleh individu tetapi oleh tim yang solid. Oleh karena itu, menanamkan gotong royong pada generasi digital bukan dengan memaksa nilai lama, tetapi dengan menanamkan dari bentuk budaya depan, cara berpikir yang nasional, budaya digital, kebutuhan dan tim Jelas. Silakan nomor 6. bahwa tadi ini pendidikan etika Pancasila, apakah sistem pendidikan nasional saat ini benar-benar mampu menanamkan nilai etika Pancasila atau justru membuat pembelajaran yang bersifat hafalan atau penghayatan moral? Sistem pendidikan nasional kita saat ini cenderung lebih memperkuat hafalan atau aspek kognitif daripada penghayatan moral atau aspek hafalan dibuat sistem evaluasi usia dan fokus penetapan dari Pancasila atau pasal ini belum menjelaskan nilai daripada penanaman karakter. Walaupun penghayatannya sangat lemah, aspek moral dan penerapan penghayatan sulit diukur dan dinilai sehingga cenderung diabaikan. Karena ketika Pancasila gagal menjadi etika aplikatif yang melekat dalam tindakan kita sehari-hari. Oke, silakan. Sejauh mana peran bangsa menemukan keberhasilan organisasi dengan etika Pancasila dalam kehidupan masyarakat serta mana bukti penuhnya keterlibatan moral politik sebagai faktor utama keberhasilan tim organisasi.
bahwa seorang guru yang menjadi teladan bagi masyarakat fakta lapangannya seperti inilah yang tidak menunjukkan level malah dan Nah, mungkin boleh dibantu. Tapi malah kebalikannya. Justru para pemimpin yang datang menggunakan sehingga kalian masyarakat terhadap kepemimpinannya mulai berkurang. Mengapa begitu? Karena yang besar kami sekarang Pancasila saja yang menjadi landasan warga negara Indonesia itu aja sepenuhnya dilaksanakan. Apalagi nilai moral seorang kepemimpinan itu memang harus memberikan sebagai contoh untuk masyarakatnya. Jadi kalau kita melihat ulama itu kan pasti banyak blok-blok orang pidana. Nah, jadi saya tidak tahu nih yang dia pada saat kehidupan masyarakat baik, tapi di belakangnya malah membuat hal yang tidak sesuai dengan aturan. Itu karena balik kepada diri kita masing-masing. Karena ideologi itu dia hanya sebagai landasan pedoman hidup kita saja. Kita mengharuskan hidup kita yang bergantungan pada Pancasila. Pasti adanya Pancasila nilai positif, tapi balik lagi pada diri kita untuk menilai sikap mana yang baik dan mana yang buruk. Pasal 11 dia pernah lagi